Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, bahagia sekali kami di pagi hari ini Pondok Pesantren SMP Al Ghazali menyapa Bapak Ibu semua dimanapun berada. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu semua yang dimanapun berada dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kami Pondok Pesantren SMP Al Ghazali perdana mengadakan podcast seputar pendidikan, seputar tentang dunia remaja dan yang lainnya. Dan alhamdulillah hari ini kami mengundang salah satu wali murid kami, Ibu Sunarti. Beliau adalah terkenal dengan Mama Judis. Putranya menjadi siswa kami di Pondok Pesantren SMP Al Ghazali kelas 7. Bagaimana keseruan kami untuk berbincang-bincang, ngobrol tentang seputar pendidikan? Mari sama-sama kita saksikan podcast Pondok Pesantren SMP Al Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, kami sekeluarga sehat. Alhamdulillah. Nih, mohon maaf nih Ibu, kita ngundang mendadak kayaknya. Iya. Baik Ibu, kita dari Pondok Pesantren Al Ghazali ya ingin mencoba berbincang dengan Ibu tentang dunia pendidikan lah gitu. Nah, menurut Ibu seberapa penting sih pendidikan itu di tengah keluarga lah gitu? Menurut Ibu seperti apa kira-kira? Sangat penting sekali untuk pendidikan, terutama terhadap anak kita. Itu sangat penting pendidikan. Sangat penting Ibu ya. Ya karena memang kalau seandainya seorang tidak mempunyai pendidikan, tidak pernah mengenal tentang kehidupannya, Betul. tidak pernah mengenal Tuhannya, gitu kan, dan tidak bisa menjalani kehidupannya secara baik lah ya. Masya Allah. Nah, yang kedua, menurut Ibu nih, tadi kan pendidikan itu penting. Iya. Kalau pendidikan itu penting, tapi tidak punya kendaraannya seperti sekolah, kan itu percuma saja gitu. Iya. Nah, menurut Ibu, sekolah yang bagus itu seperti apa sih? Menurut saya sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang mengutamakan pendidikan akhlak untuk siswa-siswanya. Kalau akhlaknya sudah bagus, insya Allah untuk yang umumnya akan mengikuti. Oh gitu, Masya Allah. Jadi menurut Mama Judis nih, pemirsa, jadi kalau sekolah bagus itu sekolah yang orientasinya adalah pendidikan akhlak. Karena memang akhir-akhir ini kan kita melihat krisis akhlak ya Ibu ya. Betul. Di luar bagaimana seorang anak tidak lagi sopan sama orang tuanya, sama gurunya. Apalah artinya anak itu punya kepintaran lah ya, Iya. tapi ternyata tidak punya akhlak. Masya Allah, ini sebuah perhatian buat kita semua, para pejuang pendidikan gitu ya, yang mengelola sekolah, bahwa arahan atau curhatan dari Mama Yudis bahwa sekolah yang paling bagus itu adalah yang mementingkan atau memprioritaskan pendidikan akhlak. Nah, kan sekolah itu ada sekolah negeri, sekolah swasta, dan juga brandnya sekolah agama, sekolah Islam. Nah, menurut Mama Yudis, kita sebutnya Mama Yudis aja Bu ya. Iya, betul. Untuk Mama Yudis itu sekolah Islam tuh yang bagus itu seperti apa sih? Karena kan ini banyak nih brand-brand sekolah Islam nih, sekolah Islam. Tapi menurut seorang ibu yang punya putra atau punya putri itu, sekolah Islam itu yang paling bagus seperti apa sih? Ya. Kalau menurut saya, tidak semua anak itu memiliki kemampuan yang sama. Saya mengharapkan sekolah yang bisa menggali potensi, kemampuan, dan bakat anak itu dikeluarkan. Sekolah yang seperti itu yang saya ingin. Oh, Masya Allah. Jadi sekolah Islam itu tidak hanya brand yang sering digembar-gemborkan, tapi bagaimana bisa mengeluarkan bakat dan minat siswa-siswinya ya. Iya. Ibu, Masya Allah, luar biasa. Nah, di Harapan Indah, Bapak Ibu, alhamdulillah telah hadir SMP Al Ghazali, pondok pesantren yang
mungkin satu-satunya di Harapan Indah pondok pesantren yang sistemnya boarding dan punya program khusus namanya takhasus 15 juz. Jadi luar biasa. Nah, alhamdulillah Mama Yudis ini menjadi bagian keluarga besar kami SMP Al-Ghazali. Nah, kita mau nanya nih Mama Yudis, kenal Al-Ghazali itu dari mana kira-kira? Kebetulan awalnya kita lewat pas lagi pembangunan sekolah ini, kita lewat terus kita cari informasi. Itu juga nggak begitu saja saya langsung memutuskan masuk di situ. Saya tanya dulu bagaimana ininya di situ. Ternyata di sini guru-gurunya dan musyrifnya itu juga keluaran dari pondok-pondok yang luar biasa. Saya rasa banyak pengalaman. Jadi untuk menangani santri-santri itu juga pasti akan lebih bagus. Gitu. Oh, jadi Mama Yudis itu jalan ya, baru ngeliat, tapi belum bisa menentukan. Tapi karena melihat para gurunya, musyrif-musyrifanya lulusan pondok-pondok yang luar biasa, sehingga meyakinkan nih Mama Yudis untuk menitipkan putranya untuk menjadi santri di pondok pesantren SMP Al-Ghazali. Nah, lalu yang berikutnya nih Mama Yudis, ini kan dibilang baru ya, baru 2 tahun. Dari pengalaman juga mungkin belum. Apa sih alasan yang menguatkan nih Mama Yudis, wah saya srek nih sekolah di Al-Ghazali anak saya. Apa sih kira-kira alasan yang menguatkan nih? Iya. Awalnya saya juga nggak begitu saja langsung menjatuhkan pilihan ke SMP IT Al-Ghazali. Saya survei di beberapa tempat, tapi karena dengan kondisi yang seperti ini, alhamdulillah di dekat rumah kita sendiri ternyata ada pondok pesantren yang tidak kalah bagusnya dengan yang jauh-jauh. Walaupun justru karena yang baru itu saya merasa begini, ini baru berarti kan nggak terlalu banyak siswanya, jadi lebih diperhatikan, lebih fokus pendidiknya itu lebih fokus ke murid-muridnya yang belum banyak gitu. Masya Allah. Terus karena masih ini kan baru angkatan kedua untuk anak saya, baru angkatan kedua, otomatis pasti akan membuat lebih baik, karena itu sebagai contoh, sebagai daya tarik untuk angkatan-angkatan berikutnya. Masya Allah, luar biasa nih ayah bunda bapak ibu sekalian yang dimanapun berada. Jadi beberapa alasan tadi yang dikemukakan oleh Mama Yudis tentang alasan mensekolahkan putranya menjadi santri di pondok pesantren Al-Ghazali. Yang pertama karena ini masih baru, tapi bukan menjadi alasan untuk tidak mensekolahkan ya. Karena ini baru, yakin pasti punya program bagus, ingin mendidik anak-anaknya untuk menjadi prototipe, contoh teladan untuk generasi-generasi berikutnya. Dan ternyata sekarang ini nggak jadi alasan tuh kalau pesantren harus jauh ya, Mama Yudis. Jadi kalau ada orang tua yang bilang bahwa pesantren harus jauh, kayaknya kalau sekarang udah nggak berlaku lagi tuh Bapak Ibu. Jadi bayangin di Harapan Indah, Bapak Ibu jenguk juga nggak perlu lama-lama, nggak butuh waktu berjam-jam, nggak mengeluarkan uang jutaan ya ketika jenguk. Cukup dengan sepeda mungkin bisa nengok anaknya di Al-Ghazali. Tapi juga bangunannya nggak kalah dengan pesantren-pesantren di luar. Begitu pula program-programnya. Karena kami punya program takhasus 15 juz SMP, 15 juz, tempatnya di kota Harapan Indah yang butuh perjuangan yang luar biasa. Tapi insya Allah kalau kata Mama Yudis, sekolah ini punya program-program yang pasti ingin mencetak anak-anak yang terbaik. Nah, harapan Mama Yudis nih terhadap pondok pesantren Al-Ghazali apa nih kira-kira nih? Untuk kedepannya lebih dan lebih ditingkatkan lagi, lebih bagus lagi. Alhamdulillah kalau untuk yang sekarang yang saya lihat banyak sekali perubahan pada anak saya ya. Kemarin pas liburan semester saya bisa melihat bagaimana kebiasaannya yang sebelumnya dan bagaimana kebiasaannya setelah dia masuk di Al-Ghazali. Oh gitu. Iya. Wah iya. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, pesantren terbaik itu bukan mencetak anaknya baik di pesantren,
tapi juga bagaimana bisa mengaplikasikan seluruh pelajaran adab, akhlak, hafalan Qur'annya di rumah. Nah, kita saksikan tadi Mama Yudis melihat dengan langsung putranya ada perubahan ya Mama Yudis ya. Sebelum masuk pesantren dan ketika di rumah banyak perubahan-perubahan yang baik dilakukan oleh Yudis ketika di liburan ya, di rumahnya, dan Mama Yudis menyaksikan itu. Masya Allah. Nah, kira-kira apa nih pesan-pesan Mama Yudis gitu kan sama pemirsa yang di rumah nih, misalnya ayo masuk ke Agis aja misalnya gitu, atau apa ya, silakan Mama Yudis, apa deh pesan-pesannya nih? Untuk ayah ibu yang saat ini sedang mencarikan sekolah SMP untuk putra putrinya, jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan putra putrinya di SMPIT Al Ghazali Boarding School. Masya Allah, itu mungkin pemirsa jadi testimoni, pesan, harapan dari Mama Yudis bahwa ayo bagi Bapak Ibu yang di rumah yang masih mencari mana pesan terbaik, beliau bilang jangan ragu-ragu. Datang ke Al Ghazali, tanya-tanya dan tetapkan. Insya Allah Al Ghazali menjadi tempat untuk mewujudkan harapan Bapak Ibu semua, keinginan-keinginan yang saleh buat putra-putrinya. Dan Al Ghazali walaupun di tengah kota, tapi kalau Bapak Ibu melihat suasananya sangat sejuk, nikmat karena banyak pohon-pohon dan juga asri lingkungannya. Nah, untuk itu tidak ada lagi alasan bahwa pesantren harus jauh, harus di tengah hutan misalnya dan yang lainnya, tapi insya Allah Al Ghazali menjadi salah satu solusi terbaik bagi Bapak Ibu yang ingin mensekolahkan putra-putrinya di tingkat SMP maupun di SMA. Ada informasi insya Allah tahun ini Mama Yudis Al Ghazali akan membuka SMAIT. Alhamdulillah. Jadi mohon doanya insya Allah tahun 2022 dan 2023 insya Allah Al Ghazali akan membuka jenjang SMA. Amin, mudah-mudahan terwujud. Amin, amin, insya Allah. Baik, Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, itu bincang-bincang kami tentang pendidikan. Alhamdulillah Mama Yudis mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi seorang manusia, dan beliau bilang bahwa sekolah yang bagus itu sekolah yang betul-betul punya sebuah prioritas target atau kualitas asuransi kepada pendidikan akhlak. Dan harapan beliau sekolah Islam itu adalah sekolah yang bagaimana bisa membangkitkan potensi-potensi anak-anaknya, siswa-siswinya, dan beliau sangat yakin mensekolahkan putranya di Al Ghazali, karena Al Ghazali walaupun baru berjalan 2 tahun tapi punya program yang sangat bagus, punya kualitas asuransi yang bagus juga untuk mencetak santri-santrinya, dan salah satu targetnya untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi adik-adiknya di angkatan-angkatan berikutnya, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak mensekolahkan putra-putri Bapak Ibu semua di Al Ghazali. Ayo kami tunggu Bapak Ibu semua untuk hadir, lihat-lihat dan daftar di Pondok Pesantren Al Ghazali. Baik Mama Yudis, terima kasih waktu-waktunya yang kami mohon maaf kalau ngambil waktunya Mama Yudis nih di hari ini. Mudah-mudahan kita doakan semoga Mama Yudis beserta keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti Mama Yudis beserta keluarga kita semuanya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, nantikan podcast kami berikutnya. Tetap tunggu tayangan-tayangan kami. Bapak Ibu bisa melihat ada di Instagram kami, di Facebook kami, dan juga di YouTube kami. Silakan dicari PP Al Ghazali Official, yang insya Allah hadir untuk memberikan manfaat yang terbaik buat Bapak Ibu semua, wabil khusus mereka-mereka yang masih ragu mensekolahkan anak-anaknya di mana yang terbaik. Baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dan Mama Yudis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to